warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian kelas 12 TKJ dan Baraya Handayani. Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan selalu semangat di dalam belajar. Bertemu lagi di pembelajaran teknologi layanan jaringan bersama Ibu Suci. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu prosedur instalasi server soft switch berbasis SIP. Komutasi dasarnya itu 3.11 menerapkan prosedur instalasi server soft switch berbasis Session Initiation Protocol atau SIP. Tujuan pembelajarannya, kalian dapat mampu menjelaskan tentang Session Initiation Protocol. Ini gambaran tentang SIP. Jadi SIP merupakan salah satu standar pensinyalan dan pengontrolan sesi dari paket teleponi yang dikembangkan oleh IETF sebagai bagian dari Internet Multimedia Conferencing Architecture. Kita bahas tentang pengertiannya. SIP adalah suatu signaling protokol layer aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Nah, sesi multimedia adalah pertukaran data antara pengguna yang dapat berupa suara, video, dan teks. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tetapi menyediakan fondasi yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna. Ini layanan dari SIP. Yang pertama ada RTP atau Real Time Transport Protocol. Ini untuk transfer data secara real time. Yang kedua ada SDP atau Session Description Protocol untuk mendeskripsikan sesi multimedia. Lalu yang terakhir ada Megaco atau Media Gateway Control Protocol untuk berkomunikasi dengan PSTN. PSTN itu adalah Public Switch Telephone Network. Jadi sebagai contoh, selain untuk call telepon yang sederhana, SIP juga dapat digunakan untuk setup conference video dan audio atau instant messaging. Ini dari konsepnya SIP ya. Jadi SIP itu merupakan salah satu standar pengsinyalan dan pengontrolan sesi dari paket teleponi yang dikembangkan oleh IETF. SIP merupakan client server protokol yang menggunakan mode transaksi request dan response. SIP adalah versi teknologi yang disederhanakan dari sistem multimedia paket ITU H3.323 H.323 ya. Lalu SIP didefinisikan dalam RFC 2543. Komunikasi pada SIP dilakukan dengan mengirimkan message yang berbasis HTTP. Kalian tahu kan pastinya HTTP itu apa? Oke. Setiap pengguna mempunyai alamat yang dinyatakan dengan SIP URI. URI yaitu adalah Uniform Resource Identification. Oke. Ini aspek dan protokol dari SIP. Yang pertama ada lokasi pengguna. Jadi aspek ini menjelaskan bahwa pengguna dapat berpindah ke lokasi lain dan mengakses telepon atau fitur aplikasi lainnya dari lokasi terpencil. Yang kedua, ada ketersediaan pengguna. Aspek ini melibatkan penentuan kesediaan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. Yang ketiga, ada kemampuan pengguna. Jadi aspek ini akan menentukan media dan parameter media yang akan digunakan. Oke.
Lanjut yang keempat, pengaturan sesi. Aspek ini akan menentukan poin-poin dan panggilan multipartai yang ditetapkan dengan parameter sesi yang disepakati. Lalu yang kelima, ada manajemen sesi. Aspek ini termasuk mutasi dan pemutusan sesi, memodifikasi parameter sesi dan layanan permintaan. Ini ada 5 protokol pendukung SIP. Yang pertama ada IETF Session Description Protocol atau SDP. Jadi protokol ini adalah yang mendeskripsikan media dalam suatu komunikasi. Tujuan dari protokol ini adalah untuk memberikan informasi mengenai aliran media dalam satu komunikasi agar penerima yang menerima informasi tersebut dapat berkomunikasi. Yang kedua, ada IETF Session Announcement Protocol atau SAP. Protokol ini merupakan suatu protokol yang mana setiap periode waktu tertentu mengumumkan parameter dari suatu sesi konferensi. Yang ketiga ada IETF Real Time Transport Protocol atau RTP. Merupakan protokol yang menyediakan transfer media secara real time. Yang keempat ada IETF Real Time Control Protocol atau RTCP. Itu adalah protokol yang mengatur sesi secara periodik mentransmit paket yang berisi feedback atas kualitas dari distribusi data. Yang kelima ada ITU-T codec. Ini adalah merupakan algoritma pengodean yang direkomendasikan seperti G.723.1, G711, G.728 dan G.729 untuk audio atau H.261 untuk video. Oke, lanjut. Ini ada cara kerjanya. Jadi SIP itu dikembangkan oleh IETF Music Working Group dan standar yang diusulkan untuk memulai, memodifikasi, dan mengakhiri sesi pengguna interaktif yang melibatkan elemen multimedia seperti video, suara, pesan instan, game online, juga virtual reality. SIP memungkinkan penggunanya untuk membuat, mengelola, dan menghentikan sesi dalam jaringan berbasis IP. Sesi bisa menjadi panggilan telepon dua arah sederhana atau bisa menjadi konferensi multimedia kolaboratif. Ini ada entitas yang berinteraksi dalam skenario SIP yang disebut agen pengguna atau user agent. Entitas ini dapat beroperasi dalam dua mode, yaitu pertama user agent client atau UCA. Mode ini menghasilkan permintaan dan mengirimnya ke server. Yang kedua ada user agent server atau UAS. Jadi sistem akan mendapatkan permintaan, memproses permintaan tersebut dan menghasilkan tanggapan. Oke. Ini cara kerjanya. Jadi ada 3 tahapan cara kerja dari SIP. Yang pertama adalah penelpon akan diidentifikasi oleh alamat IP atau IP ya. Saat membuat panggilan SIP, pemanggil pertama kali mendapatkan server yang sesuai dan kemudian mengirimkan permintaan SIP. Lalu, pada saat melakukan panggilan dengan SIP, sebelum mencapai caller yang dituju, permintaan SIP akan dialihkan agar tidak memicu serangkaian permintaan baru oleh proxy. Oke. Jadi SIP itu adalah solusi pemberian sinyal berbasis IP yang tidak menggunakan jalur sinyal terpisah, namun bergantung pada konektivitas IP host awal menuju ke server. Sistem ini digunakan untuk komunikasi berbasis paket dan memungkinkan banyak jenis panggilan yang berbeda seperti video interaksi game serta suara. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu tentang materi tentang SIP.
Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa komentar di Google Classroom di forumnya ataupun di grup WhatsApp TLJ ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.